Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kembali bersama malam hari ini. Kita satu hati datang dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan sama-sama setiap hati untuk datang memuji dan menyembah Dia. Saya percaya malam hari ini kita rindu mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Mari sama-sama siapkan setiap hati kita satu dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Rancangan-Mu atas setiap kami, kuasa Tuhan senantiasa menyertai setiap hidup langkah kami. Terima kasih Bapa. Mari bawa setiap hatimu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu, Tanda mujizat Engkau menyertai setiap langkah hidup tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti amin Tuhan. kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi Kami firman-Mu. menyatakan pujian kami dengan segenap hati Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu jadi Tuhan. bukti Mari lebih lagi kebesaran. dengan segenap hati kami nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, Kau bersama di dalam setiap langkah hidupku Tuhan. jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama kami percaya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab hati kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tangan-Mu senantiasa menaungi hidup kami Tuhan. Pertolongan setiap hari kami lihat dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Bersama Oh, kami percaya
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, Tanda mujizat mujizat sertai tiap Kau langkahku. Kau bersama di dalamku, di dalam, amin Tuhan. jadi bukti Yesus, kebesaran. segenap hati kami nyatakan, oh hidupku menggenapi firman-Mu. ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, sebab apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami percaya Tuhan. Oh, Engkau melakukan dan merancangkan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang percaya. Ya, kami hanya berpegang dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, rancangan-Mu ya amin. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan sumber amin, kekuatan, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, rencana-Mu, Tuhan kami percaya indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan. Kau Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan kami. kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencana-Mu, Oh Tuhan, amin. indah bagiku, Ya tak Tuhan, terbatas oleh kami percaya bahwa pikiranku. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Firman-Mu Tuhan, ya dan kami meletakkan amin, seluruh penghidupan kami. sumber kekuatan. Kau Amin pengharapanku, Tuhan. Kau terbaik bagiku. Kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu Tuhan, rencana-Mu dalam hidupku. Apa
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa pegang seluruh masa depan kami Tuhan sampai hari ini. Sebab itu ajar hati kami senantiasa berserah penuh hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, bawa setiap keberadaan kami Tuhan hanya kepada-Mu. Ajar hati kami berserah penuh Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagiku. Tuhan, ini setiap kami indah bagiku, tak terbatas ya oleh pikiranku. Kami pegang janji-Mu, Firman-Mu kami ya pegang dan perkataan-Mu amin. Tuhan. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi Rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh amin Tuhan. pikiranku. Kami percaya Firman-Mu ya dan Firman-Mu yang mencari kemenangan kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini. Dengan hati yang percaya kami nyatakan rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Sumber sukacita kami, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagimu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, kami percaya mukjizat-Mu nyata Yesus Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mukjizatnya masih ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, Kau yang merindukan mukjizat Tuhan, mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan malam hari ini. Sembah Dia, naikkan imanmu, oh Yesus, naikkan pujian penyembahanmu. Terima kasih. Mari bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di setiap kondisi kami malam hari ini, kami mau tetap belajar mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu Tuhan Kau sediakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari dengan imanmu
Naikkan pujian ini sama-sama. Mujizatnya ya disediakan bagiku. Ku dipulihkan. Yes, yes. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin, amin. Yes, Jesus. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan, dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, yes, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan, pulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Kami percaya ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak mungkin. Mujizatnya masih ada, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan, pulihkannya. Oh, kami percaya mujizatmu nyata. Kami percaya tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau yang sanggup melakukan segala hal, bahkan yang tidak mungkin bagi manusia. Engkau Allah yang mungkin melakukan segala hal. Mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Kami percaya, kami imani ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Iman kami hanya kami sandarkan di dalam Engkau, Yesus. Yesus, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, mari dengan segenap hatimu, Bagi Tuhan dengan imanmu naikkan pujian ini. Yes, Jesus. Kami percaya ya Tuhan, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagi Jesus. Kami percaya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sekali lagi dan segenap hatimu, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ini deklarasi iman kami Tuhan, kami percaya. Amin, amin. Bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Jesus, Jesus, terima kasih. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Engkau kembali mengizinkan kami berjumpa di Mezbah Doa semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terus tertuju kepadamu dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti rencana dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan seperti dalam sorga.
Kami membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita percaya bahwa orang-orang yang terus mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu apapun masalah, persoalan yang kita hadapi hari ini, tetaplah berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Iya, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Jessiva dari Jogja. Saya ingin bersaksi, Shalom yang ada di Jogja ya, atas kebaikan Tuhan yang terjadi dan saya boleh disembuhkan Tuhan. Minggu lalu saya terdapat abses perianial, benjolan di dekat anus. Selama seminggu saya merasakan rasa sangat sakit ya, karena benjolan itu. Bahkan ketika saya ingin BAB rasanya sakit sekali. Saya hanya bisa menangis ya, dan pasti tidak jadi BAB. Beberapa hari kemudian ya, cici saya melakukan pengecekan bahwa abses saya itu semakin membesar, benjolannya semakin membesar dari ukuran yang sebelumnya. Kemudian cici saya menyuruh saya pergi ke dokter spesialis bedah karena ditakutkan terbentuk fistula ya, perianal. Ya, akhirnya kemudian saya memutuskan untuk ke rumah sakit dan saya periksa ke dokter bedah. Malam hari sebelum kami periksa ke dokter, saya dan cici saya mengikuti mesbah doa, ya, jemaat mesbah doa nih. Kami berdoa dan menangis memohon belas kasihan Tuhan dan mujizat Tuhan, terutama untuk kesembuhan benjolan saya itu. Kemudian esok hari kami memutuskan untuk pergi ke rumah sakit ke dokter spesialis bedah. Sesampainya di rumah sakit, di ruangan dokter bedah ya, benjolan saya itu dibuat lubang kecil untuk mengeluarkan nanah. Kemudian dilakukan pengecekan untuk mengukur kedalaman ya benjolan itu, dan dokter bilang bahwa ya benjolan ini cukup dalam. Kemudian dokter memanggil papa saya dan menyampaikan bahwa saya harus dilakukan fistulografi MRI untuk melihat apakah terbentuk fistula dan besar kedalaman fistula dengan ya pokoknya akan dilihat ya. Saat itu dokter bilang harganya 3 juta. Dokter menyarankan untuk dilakukan laser dengan biaya 12-13 juta. Harga yang begitu besar membuat saya semakin khawatir karena memang saat itu ya keadaan keuangan kami tidak ada. Setelah periksa kami ke farmasi untuk mengambil obat, namun karena keterbatasan uang kami hanya meminta resep dokter. Sehingga kami membeli obat di luar rumah sakit agar biaya yang dibayarkan tidak semahal yang diambil di sana. Saya bisa diperiksa dan membeli obat itu pun karena anugerah Tuhan. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya sehingga saya bisa ya mengambil resep obat. 2-3 hari saya mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter, puji Tuhan. Sekali puji Tuhan rasa cekot-cekot atau sakit perih di benjolan itu langsung membaik. Kemudian cici saya melakukan pengecekan kembali bahwa masih terdapat benjolan ya di dekat abses sebelumnya. Cici saya kembali khawatir dan mencoba untuk menanyakan kepada dokter spesialis yang memeriksa dan satu dokter spesialis bedah lainnya. Kedua dokter itu menyuruh saya untuk tetap melakukan fistulografi. Saya tetap berdoa kepada Tuhan dan karena anugerah Tuhan hari lepas hari benjolan saya itu mulai mengecil dan bahkan menghilang. Tidak ada lagi rasa sakit dan cekot-cekot, sama sekali Tuhan sembuhkan. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik ya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie atas firman yang diberikan, selalu sangat menguatkan dan menambah iman percaya kami. Ketika kita berdoa dan memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, disitulah kuasa Tuhan itu bekerja dan memulihkan. Saya juga sedang bergumul untuk pekerjaan saya, namun saya percaya Tuhan pasti akan berikan pekerjaan yang terbaik di waktu yang tepat bagi saya. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan memberkati. Saudara, luar biasa dari Jogja kita dengar kesaksian yang mengalami ada benjolan di dekat anus saudara dan sangat mengganggu, tidak bisa buang air besar. Ketika periksa ke dokter ya disuruh untuk melakukan MRI dengan biaya 3 juta. Ya, bahkan kalau ya ini dokter juga menyarankan untuk langsung saja di laser.
supaya tidak kelamaan sakit, dan biayanya 12 sampai 13 juta. Saudara, ya itulah ya, kita ini kalau memang ya melihat keadaan zaman sekarang itu berobat biayanya mahal, ya bayangkan hanya sakit begitu harus dioperasi keluar uang 13 juta. Ya untung pada saat itu ya memilih untuk berdoa dan berharap saya kepada Tuhan, ya, dan puji Tuhan hanya mengambil resep obat yang diberi, dan ya dengan sendirinya Tuhan jamah dan sembuhkan. Ya bahkan tiba-tiba benjolan itu sembuh, dan ya sekarang sudah pulih seperti sedia kala. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih dari Yogyakarta, Tuhan Yesus memberkati. Kita melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini, kita langsung lompat ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ya karena kemarin itu hanya tentang perabot-perabot di rumah, ya di bait suci. Dan sekarang kita langsung melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, pentahbisan bait suci di sana. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Ayat yang pertama, 1 Raja-Raja pasal 8. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapan di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel itu datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan. Dan segala barang yang kudus yang ada di dalam kemah itu semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama, ya di hadapannya, ya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ya, saudara, kita melihat di sini ya ketika bait suci telah selesai dibangun, Salomo mengumpulkan bangsa Israel. Ya, dan bukan hanya untuk mentahbiskan bait Allah, melainkan untuk mendedikasikan ya bagaimana perjanjian mereka di hadapan Tuhan untuk setia melayani Tuhan. Dan Salomo tentu juga mengucapkan kata-kata ya kepada Tuhan yang merupakan satu pembaruan janji antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, Salomo membawa seluruh ya perlengkapan di bait Allah itu dibawa ke bait Allah yang sudah jadi dari kemah pertemuan. Tabut Allah dipindahkan, saudara. Dikatakan di sana Raja Salomo dan segenap umat berdiri, tetapi tabut itu diangkat oleh para imam dan orang Lewi. Ya, dan dikatakan di sana kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus. Ya, tepat di bawah sayap kerup-kerup, sebab kerup-kerup itu menggembangkan kedua sayap ya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut ya serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Jadi ini, saudara, ya kedua kerup itu dengan sayapnya begini dan tabutnya itu di bawah ya, diletakkan di ruang Maha Kudus. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempat sempatnya sampai hari ini. Ayat 9, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, dan kita lihat di sini, saudara, apakah perbedaan antara kemah suci dengan bait Allah? Ya, dan mengapa orang Israel beralih dari kemah suci ke bait Allah?
sebagai kemah, maka kemah suci itu adalah tempat ibadah sementara yang bisa dipindah-pindahkan. Dulu bangsa Israel itu mereka berjalan ya pada waktu itu keluar dari Mesir, mereka berpindah sehingga Musa membuat tabut Allah itu ya kemah di sana dikatakan bukan bait Allah tetapi kemah suci. Ya, dan kemah itu bisa dipindah-pindahkan. Ya, dan di situ tapi ada tabut Allah ya, dan kemah itu dibawa kemana-mana ketika mereka berpindah, mereka beribadah di sana. Ya, dikatakan di sana itulah perbedaan antara kemah suci dan bait Allah. Sementara bait Allah, bait suci ya, itu dibangun saudara, merupakan satu bangunan permanen. Sementara kemah suci itu berpindah-pindah ya pada waktu mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Bait Allah adalah tempat permanen ya untuk beribadah kepada Tuhan ya setelah bangsa Israel tinggal dengan tenang menetap di negeri di tanah perjanjian yang sudah Tuhan ya janjikan kepada mereka. Jadi selama perjalanan mereka itu ya itu mereka tidak membawa bait Allah tapi kemah suci. Di dalam kemah suci itu ada tabut perjanjian. Setelah mereka berdiam di sana akhirnya dibangunlah bait suci, bait Allah dan kemah dan tabut Allah itu dipindah ke bait suci Tuhan itu. Ya, dan mereka sudah menetap ya, itu menandakan bahwa bait Allah itu ada tabut Allah, menandakan itu kehadiran Tuhan. Lalu di sana dikatakan ada kerup-kerup, itu adalah malaikat-malaikat ya, yang malaikat-malaikat itu kerup-kerup. Ini juga ya tabut Allah ini di atasnya itu ada kerup yang bersayap. Itu adalah ya malaikat, kerup itu malaikat. Ya, dan dikatakan di sana saudara, ketika imam-imam keluar ya, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah itu. Ya, kita lihat di sini, wow, saudara, betapa takjub, betapa luar biasa ketika mereka membawa tabut Allah itu, ya, maka ada kehadiran Tuhan di sana. Ya, dan dengan mata kepala sendiri orang Israel tuh melihat ya pemandangan yang begitu luar biasa. Di dalam tabut Allah itu isinya adalah ya 2 loh batu saudara. Ya yang bertuliskan yaitu hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Dan ketika imam-imam itu keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ya, saat kemuliaan Tuhan turun, bahkan para imam tidak tahan berdiri. Makanya kenapa seringkali kita menyembah itu, kita sujud saudara. Itu melambangkan rasa hormat kita. Karena ketika kemuliaan Tuhan itu turun, tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri sebab betapa mulianya Tuhan itu. Ada asap yang turun ya melambangkan kehadiran Tuhan. Dan dikatakan ya, dan pada waktu itu ya Tuhan memenuhi, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh rumah Tuhan itu. Dan pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Ya, di sana Salomo berkata begitu saudara. Ya, Salomo itu tentu juga mengucapkan kata-kata ini ya kepada kita sekarang, dan hendaklah ya kamu itu berpaut kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hidupmu ya, karena itu dia bilang aku sudah membangun ya rumah Tuhan supaya Tuhan menetap di sini itu untuk selama-lamanya. Tentunya salah satu kerinduan daripada Salomo ya dan seluruh bangsa Israel, mereka membuat tabut, membangun bait suci itu ya agar Tuhan itu hadir di sana dan menyatakan kemuliaannya atas bangsa Israel. Ya, Salomo mereka ingin Tuhan tetap tinggal dan menyertai bangsa Israel. Saudara, ya hari ini kita tidak bisa mencari lagi bait suci itu di Israel atau di mana. Tapi Alkitab berkata di zaman perjanjian baru, Yesus datang, Yesus berkata, tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya, tempat kediamannya Tuhan. Sekarang di mana bait Allah itu? Di mana bait suci itu? Di dalam hidup kita. Ya, Roma pasal 12 berkata, tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu. Tuhan hari ini tidak lagi berdiam di dalam rumah. Tuhan hari ini tidak lagi berdiam dalam satu bangunan. Tuhan tidak tinggal dalam satu gedung, tetapi Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Tentunya hanya orang-orang yang berhasil dan mau menjaga hidup dalam kekudusan, senantiasa hidup takut akan Tuhan, ya mereka akan menjadi bait Allah, tempat Tuhan berdiam. Kalau kita tahu tubuh kita ini sebagai bait Allah, tempat berdiamnya Tuhan, mari buat Tuhan betah tinggal dalam hidup kita. Dengan cara apa? Ya Tuhan bilang, kalau engkau setia berpegang pada firman-Ku, hidup dalam kekudusan dan sungguh-sungguh mencari Aku, maka Aku akan tetap tinggal dan Aku akan menetap di dalam rumah itu. Dan ketika hidup kita ini dalam kekudusan, kita menjadi pelaku firman, tunduk kepada Tuhan, maka saat itulah Tuhan juga tinggal dan berdiam di dalam hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita mau satukan hati, kita mau renungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami bagaimana bait Allah itu dibangun oleh Salomo agar Tuhan berdiam. Kami tahu di zaman perjanjian baru tubuh kami ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kami. Engkau tidak lagi mencari gedung tempat tinggal, Engkau tidak lagi mencari bangunan Tuhan, tapi Engkau mau tinggal dalam kehidupan kami orang percaya. Karena itu kami mau jaga hidup kami sebagai tempat kediaman Tuhan, sebagai bait kudusnya Tuhan, agar Engkau berdiam dalam hidup kami, Engkau tinggal dalam hidup kami. Itulah yang kami rindukan Tuhan, penyertaan Tuhan, Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan. Bawa kami di dalam takut akan Tuhan, bawa kami dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap mereka dalam pergumulan yang berat Tuhan, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, seorang perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Biarlah Bapa Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah, melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia mencari wajah-Mu, yang terikat dengan dosa-dosa mereka ingin keluar. Lepaskan dari setiap ikatan dosa Tuhan, kemabukan, kenajisan, persinahan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, bahkan semua hal yang tidak berkenan Tuhan lepaskan dan putuskan. Engkau juga Tuhan yang memberkati Bapa. Setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami mengangkat tangan dari Sabang sampai Merauke, lautan Tuhan tercurah, Indonesia diselamatkan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi sehingga orang berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang terus setia di atas bangsa ini mencari Engkau, berdoa Tuhan, sungguh-sungguh memohon untuk pemilihan presiden tahun depan, juga untuk pilkada Tuhan di waktu-waktu ini. Tuhan juga memberkati, pilih orang-orang yang takut akan Engkau. Kami tahu Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Indonesia dalam tangan Tuhan, diluputkan dari segala kekacauan, kerusuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati tanah Indonesia Tuhan. Ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan, biarlah turun hujan di dalam nama Yesus, agar para petani tidak gagal panen. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, biar tanahnya makmur, subur, bahkan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Engkau juga terus memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dimanapun beliau berada, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biarlah hujan pertobatan terjadi
bercurah, orang-orang bertobat dari dosa kembali kepada Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.